Hai Marketeers, selamat datang kembali di Marketeers TV. Kembali lagi bersama saya, Reza from Gen Z, teman belajar kalian yang akan menemani kalian nih untuk beberapa waktu ke depan. Welcome to Marketing to Gen Z. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai personal connection in, between, and with Gen Z. Kembali hadir bersama aku, ada narasumber yang keren dan tentunya cantik banget yang akan memberikan insight yang sangat oke. Mari kita sapa Kak Devi Atamimi dari Hill. Halo Reza, Halo, Kak. senang sekali bisa kembali di sini. Deg-degan. Jangan dong, jangan deg-degan. Deg-degan banget. Soalnya di episode kemarin kita berhasil mengupas nih Gen Z seperti apa. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Baik, bagaimana rasanya? Masih ngerasa dibacain kemarin itu? Makin penasaran. Makin sih. penasaran Makin ya? penasaran apakah di episode kali ini saya akan kembali menaikkan bulu kuduk saya. Asik. Oke Kak Devi sehat ya? Sehat, Udah sehat, siap belum nih untuk alhamdulillah. ketemu sama Udah teman-teman gak sabar marketers? untuk ketemu lagi teman-teman marketeers dan cerita lebih banyak lagi mengenai Wah. generasinya Reza. Aduh. Oke Kak, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang Gen Z nih, kita tuh udah terbiasa untuk berinteraksi dari kecil sampai gede, baik itu secara langsung maupun secara digital. Betul. Nah hal ini ada nggak sih Kak kira-kira hubungannya sama relationship, sama relasi dan juga hubungan dari Gen Z terhadap Gen Z atau mungkin dengan generasi-generasi lain, ada nggak tuh Kak? Ada. Kalau kita mau ngeliat hubungan sebenarnya kita harus lihat dulu seperti apa mereka dibesarkan. Karena bagaimana kita mencontoh hubungan itu tentunya dilihat pada saat kecil kita dibesarkannya seperti apa. Nah, Gen Z ini orang tuanya adalah Gen X, generasi saya. Tentunya pola asuh Gen X dengan baby boomers yang melahirkan millennials sangat berbeda. Oke, jadi kita sekarang lihat dulu ya bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi hubungan Gen Z tersebut. Pertama, karena Gen Z ini dibesarkan di keluarga yang jauh lebih casual. Orang tuanya Gen Z itu membiasakan diri untuk appreciate more terhadap apa yang mereka utarakan. Jadi berbeda dengan generasi sebelumnya mungkin ya, di mana hidup mereka itu lebih kepada ticking box gitu kan, kayak oke, gue habis lulus SMA kuliah cek, habis kuliah gue kerja cek, habis Jadi kerja PNS. PNS lagi ya kan, spesifik. Habis itu gue harus nikah cek, habis nikah gue punya anak cek. Nah itu kan juga sebenarnya adalah tuntutan masyarakat yang akhirnya memberikan pressure ya. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya di acara lebaran banyak orang yang malas ketemu sama om tante karena takut ditanya mana pasangannya gitu kan. Nah untungnya Gen Z dibesarkannya tidak seperti itu. Orang tua mereka tuh lebih memberikan mereka kebebasan untuk memilih sendiri jalur hidupnya tuh seperti apa. Tentunya para orang tua itu memiliki ekspektasi, namanya juga orang tua ya. Betul. Pasti kan ada doang kepengen anak gue gini. Tapi instead of mereka forcing, pokoknya harus gitu ya, kuliah kedokteran gitu. Enggak, mereka lebih kayak memberikan informasi. Nah, gitu kan ya. Nih, misalnya orang tuanya pengen anaknya sekolah kedokteran ya, diberikan informasi lah. Kuliah di kedokteran itu kampusnya enak misalnya gitu. Atau kalau misalnya ada hal-hal lain yang orang tuanya ingin anaknya lakukan, instead of menyuruh, mereka memberikan pandangan, menurut kamu gimana gitu. Jadi itu mengakibatkan Gen Z ini dua hal. Pertama, hubungan dia dengan orang tuanya jauh lebih dekat. 50% dari responden yang kami ajak ngobrol di dalam Hill Study ini bilang bahwa hubungan dia dengan orang tuanya itu sangat dekat. Dan ada banyak sekali responden yang bilang bahwa hubungan dia dengan ibunya itu kayak BFF. Karena dia ngerasa dia bisa sharing apapun, bahkan hal-hal yang sangat sensitif terhadap ibunya gitu. Jadi itu kedekatan antara orang tua dengan Gen Z ini tentunya mempengaruhi bagaimana Gen Z membangun hubungan dengan orang lain. Nah yang kedua, jadi yang pertama itu ya, mereka sangat dekat. Dan yang kedua adalah karena Gen Z ini selalu diharapkan untuk bisa berpikir maunya hidupnya ngapain,
sebenarnya ini yang membuat mereka jadi overthinking. Jadi agak-agak ada sedikit salah generasi yang membesarkan. Tapi tujuannya baik. Sebenarnya tujuannya adalah karena kita pengen memberikan kebebasan untuk Gen Z memilih. Tentunya kalau mereka memilih, mereka harus tahu alasan mereka memilih apa, iya dong. Nah, itu mengakibatkan Gen Z itu selalu otaknya tuh equip dengan supporting facts. Oh ya, gue hari ini gue pengen pulang malam misalnya gitu ya. Gue mesti minta izin sama orang tua gue. Tapi kan orang tua gue pasti ngebolehin asal jelas nih gue mau ngapain. Jadi gue mesti punya informasi apa segala macam gitu kan. Nah karena itu jadi kebiasaan lah overthinking dibilangin sama orang. Padahal tujuan overthinking itu karena mereka pengen make sure bahwa keputusan yang mereka ambil itu tepat. Gitu kan. Tepat sekali. Tepat sekali. Bener. Sekecil mau pulang malam aja harus dipikirin nih izinnya apa, boleh nggak, padahal mah pasti udah boleh, apalagi kalau udah tahu nih sama si Satria sama Fikar gitu. Sama dengan nama-nama yang kayak gitu tuh udah pasti udah dibolehin, tapi kayak bener sih inner thoughts-nya pasti ada aja. Betul. Gitu, nggak akan selesai. Nah aku juga tertarik nih dari pembahasan barusan itu kalau ternyata hal ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh proses tumbuh dewasa yang dipengaruhi oleh komunikasi. Kalau misalkan aku baca, aku takut sotoy sih, tapi kalau menurut aku mungkin kakak-kakak dari generasi milenial itu udah kebiasaan didikte nih sama orang tuanya untuk kamu abis itu ngerjain ini, abis ini tuh kamu kayak gini, kalau enggak kamu akan kayak gini-gini. Sedangkan kalau misalkan orang tua kita nih dari generasi X lebih ke diskusi ya, dari kecil tuh kalau aku pengalaman pribadi aku lebih diajak diskusi, kamu tuh sukanya apa gitu, mama ngeliat kamu jago gambar, kamu mau coba nggak les ini, nanti ujung-ujungnya udah SMA kamu jadi arsitek aja nanti, tapi ujung-ujungnya setelah dijalanin ternyata aku lebih suka marketing things, jadi balik lagi ke sini ke dunia marketing. Jadi kalau aku lihat sih kunci dari personality yang dibentuk itu adalah komunikasi, benar nggak Kak? Betul banget. Karena komunikasi dengan keluarga itu akhirnya membuat mereka juga sebenarnya merasa jauh lebih down to earth, grounded gitu istilahnya ya. Nah kalau dari ini kita bisa nggak sih Kak membedakan nih gaya komunikasi Gen Z itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau misalnya gaya komunikasi kita melihat dari dua hal ya. Sekilas adalah tadi mengenai bagaimana mereka bisa connect sama brand di social media gitu ya. Brand selama ini biasanya mungkin kalau misalnya mengeluarkan marketing strategy in terms of digital strategy gitu ya, banyak yang masih pokoknya gue punya materi yang pengen gue posting, regardless itu mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Facebook. Sementara Gen Z itu sangat membeda-bedakan pola komunikasi mereka di masing-masing platform. Karena ini juga nih kerennya Res ya. Keren ya. Karena gini, buat mereka tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Mereka sangat considerate terhadap respons orang lain. Sehingga mereka udah tahu, oh di Facebook tuh teman-teman gue adalah teman-teman yang seperti ini. Mereka akan mengeluarkan kepribadian mereka yang sesuai dengan teman-teman yang di situ. Sementara mungkin mereka ngerasa di Twitter, gue punya circle yang berbeda lagi. Maka sisi personality-nya lainnya lagi yang dikeluarkan. Namun jangan salah, bukan berarti mereka tuh jadi labil atau mereka punya banyak personality. Sebenarnya enggak, karena kan manusia itu kan kita 360 degree ya. Kita tuh adalah holistic, kita tuh adalah multidimensional. Individu satu ini bisa ada 360 derajat cara memandangnya. Bukan berarti mereka terus jadi kayak bipolar atau banyak personality. Nah, si Gen Z ini dia tuh tahu, oh kalau misalnya gue lagi ngobrol sama si A, sisi ini yang gue tunjukin. Kalau gue ngobrol lagi sama si X, sisi ini yang gue tunjukin. Nah itu sangat berlaku di social media mereka gitu. Jadi para brand dan marketer juga harus paham, jangan salah untuk memposisikan komunikasinya di social media yang platform yang berbeda-beda gitu. Jadi Gen Z aja ada banyak aspek gitu yang bisa mereka tonjolkan. Tujuannya adalah supaya tidak menyakiti perasaan orang yang membaca. Keren ya. Jadi intinya sebenarnya Gen Z ini kalau boleh dalam satu kalimat, we just know how to present ourselves nggak sih? Betul. Secara personal branding kita udah tahu nih kita mau nunjukin apa, di mana. Iya. Betul nggak Kak? Betul. Nah
Nah, hal ini tentunya bakal berperan penting nih untuk para brand, para merek untuk nge-shape bagaimana mereka mempromosikan. Betul nggak Kak? Sangat. Kalau gitu kira-kira insight-nya apa nih Kak untuk brand? Mungkin ada yang mau take note sedikit. Nah, oke, bagi para brand ya. Yang pertama adalah be brave. Kenapa be brave? Karena biasanya brand itu tidak berani untuk menunjukkan positioning yang agak sedikit berbeda-beda di masing-masing platform. Ya kan biasanya satu positioning for all across platforms gitu ya. So be brave karena Gen Z aja berani untuk menunjukkan tadi ke personality yang sedikit berbeda. Lalu ingat juga bahwa Gen Z itu sangat peduli terhadap social cause. Ya, mereka menggunakan digital sebagai sarana mereka untuk menyebarkan kepedulian mereka terhadap sosial dan juga lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya brand memiliki purpose yang sama, itu akan membuat Gen Z jadi jauh lebih tertarik untuk menelaah lebih lanjut brand tersebut. Purpose-nya bagus nih gitu ya. Karena mereka yakin bahwa generasi ini ada untuk kan sering dibilang restore faith in humanity, ya kan, generasi kalian itu kan restoring faith in humanity. Mereka ngerasa mereka punya burden, mereka punya tanggung jawab untuk men-undo kerusakan yang telah diperbuat oleh generasi sebelumnya, ya kan. Kecil-kecil tapi sangat-sangat dewasa mereka ini. Nah, jadi kalau ada brand yang juga memiliki misi seperti itu, bahwa they are here not just to sell their products, but also because they care about social, they care about environment, itu akan jauh lebih diterima oleh Gen Z. Wah. Kembali lagi bersama Gen Z yang sedang dibaca. Betul banget teman-teman. Benar banget. Jadi kita punya cost untuk membeli, cost untuk ngeposting, cost untuk kembali lagi berpikir. Mungkin ini karena kita dibesarinnya seperti itu ya. Dan tentunya kalau aku pribadi sih bener sih, mempunyai suatu alasan untuk hidup adalah definisi kebahagiaan aku. Betul sekali. Kira-kira itu sama nggak sama definisi bahagia bagi para Gen Z yang ada di ASEAN deh? Sangat. Jadi saya sebagai orang tua Gen Z sangat bahagia juga. Kenapa tuh? Karena kebahagiaan Gen Z itu adalah kebahagiaan keluarga. Itu mereka ngomong sendiri. Apa sih yang bikin kalian bahagia gitu pada saat kita ngobrol sama Gen Z gitu ya. Tentu mereka merasa nomor satu adalah kebahagiaan itu adalah kalau saya memiliki self worth. Makanya mental health sangat tinggi. Karena mereka sangat-sangat aware bahwa untuk bahagia mereka harus bisa membahagiakan diri mereka sendiri dulu. Tetapi nggak berhenti di situ. Karena Gen Z itu kan selalu mencoba men-synergize ya. Mereka sangat senang dengan harmoni. Jadi mereka tahu mereka harus bahagia untuk bisa membahagiakan orang lain. Nah ini tuh mereka selalu berusaha untuk membalance. Jadi nggak cuma bikin orang lain bahagia doang tapi gue menderita, no. Atau gue doang yang bahagia tapi orang lain menderita, also a big no. Semuanya harus bahagia dan gue bahagia gitu, ya nggak Res? Betul banget. Iya kan? Betul banget. Ini bisa dibuktikan waktu sedikit cerita. Boleh. Sedikit cerita. Waktu aku kan lulus di angkatan corona. Mencari pekerjaan di angkatan aku itu bukan hal yang sangat mudah. Iya. Waktu itu aku sempat galau, aku nangis sama mama, kembali lagi sama mama. Karena aduh aku failure gak sih buat keluarga gitu. Padahal sebenarnya itu sama sekali gak ada tuntutan untuk cepat kerja, cepat cari uang, sama sekali gak ada. Bahkan sampai sekarang kalau capek istirahat. Menurut aku itu sih yang bisa ditarik kalau ternyata tuh memang bukan aku doang yang kayak gitu. Kalau orang-orang tuh memang bahagia itu bukan cuma untuk diri sendiri, untuk Gen Z ya, nggak tahu generasi lain juga atau enggak. Tapi untuk Gen Z kita bahagia bukan cuma untuk diri kita tapi untuk keluarga. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu, tapi faktanya itu yang kita pikirkan. Nah buat teman-teman brand nih mungkin mulai pikirin aspek seperti itu karena udah shifting ya. Marketnya udah bukan cuma dari generasi milenial ke atas, tapi Gen Z juga udah mulai hadir di angka dan umur produktif. Betul, 25% dari populasi adalah Gen Z. Jadi 25%. besar sekali itu. Luar biasa. Nah, Kak, kira-kira closing statement-nya apa nih untuk episode kali ini yang kembali lagi memberikan saya merinding? Jadi mungkin bagi para marketeers gitu ya, closing buat hari ini yang perlu diingat adalah tadi, bagaimana connect dengan Gen Z. Gen Z itu memiliki consideration yang sangat tinggi dalam bermain social media. Jadi
tentunya marketeers juga harus tahu lebih lanjut lagi tadi masing-masing platform itu fungsinya bagi Gen Z itu berbeda. Dan tadi yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z itu sangat mencoba untuk mensynergize dan create harmony in the world. Jadi bagi para marketers, let's create harmony together with Gen Z. Take note. Cukup? Kalau aku sih belum cukup, tapi karena waktunya udah nggak ada, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube Marketeers TV. Terima kasih buat teman-teman Marketeers udah nonton. Stay tune, terima kasih Kak Devi tentunya. Dengan senang hati, Reza. Jangan lupa di follow dan juga tanya-tanya kalau mau tanya ke Kak Devi. Terima kasih. Bye-bye.